Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di Royal Channel. Pada episode kali ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana caranya kita menyambungkan alat pendeteksi energi atau KWH yang pernah saya review sebelumnya, yaitu PZEM025 pada motor listrik. Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasinya, simak terus video saya ini sampai tuntas. Langkah pertama teman-teman, saya akan kuras dulu baterainya ini sampai habis. Tujuannya nanti ketika dicas itu dari nol ya, jadi menghitung KWH-nya itu dari nol. Ini proses coba saya kuras ya teman-teman. Ini tinggal 5%. Saya akan habiskan sampai nol. Nanti kita cas setelah ini dengan menggunakan PZ. Kita bandingkan ya dengan menggunakan PZEM025. Nah, ini sudah 0% teman-teman. Kita tinggal tunggu sampai mati ya. Sudah 0%. Coba saya pindah ke gigi 3 ya, biar cepat habis ya. Saya anggap ini sudah nol ya, karena tadi saya gas itu langsung mati teman-teman. Coba perhatikan tangan saya. Nah, sempat mati di displaynya. Ini saya sudah anggap habis. Sekarang kita pasang alatnya dan kita cas sampai penuh. Seperti apa penampakannya nanti. Jadi ini alatnya teman-teman, PZEM025 yang pernah saya review ya. Saya niatnya itu waktu itu mau pasang ini sebagai pengganti PZEM015 karena ketika saya menggunakan PZEM015 itu ribet, yaitu setiap kali setelah ngecas, setelah dicas, kita harus reset untuk mengenolkan kembali. Setelah itu digunakan, kemudian kalau dicas kita mau setelah full kita nolkan lagi. Jadi ribet lah, hanya meriset gitu terus ya, tapi tetap aja itu ribet gitu loh. Nah, dengan ini saya berharap tanpa meriset lagi, tinggal ngecas pakai gitu ya. Tapi ternyata kemarin itu karena kekhawatiran saya, akhirnya BMS-nya saya ganti, tidak lagi menggunakan Dali tapi menggunakan BMS JK atau Jikong ya. Nah, untuk mengoptimalkan BMS Jikong itu, saya lihat kan ada juga display untuk menampilkan prosentase dari kapasitas baterainya. Jadi sekalian saya gunakan itu saja. Namun saya sudah terlanjur mau memasang ini, jadi meskipun ini mungkin nanti tidak saya gunakan ya teman-teman, saya akan tetap menggunakan display dari BMS Jikong. Tapi ini sebagai referensi teman-teman, barangkali ada yang mau menggunakan ini sebagai penghitung kapasitas baterai. Jadi karena alat ini tidak cocok untuk luar ruangan, saya sudah belikan ini teman-teman. Di rencananya ini mau saya taruh di dalamnya, tapi ternyata saya salah hitung, kurang tebel ya. Saya kasih lubang taruh di dalamnya gitu. Jadi ini nanti sudah anti air gitu harapan saya ya.
sudah tidak lagi terkena air, karena memang sebenarnya penggunaan ini kan resetnya hanya sekali saja ya. Pada saat pertama kali dipasang itu kita reset 0, setelah itu sudah tombol ini bisa dikatakan tidak perlu digunakan kembali ya, tinggal pakai dicas, dipakai dicas, seperti itu aja. Nah, untuk lebih jelasnya agar teman-teman ini tidak salah dalam pemasangan, ini sebenarnya sudah ada ersannya teman-teman. Alat ini sudah ada ersannya, di belakang ini adalah ersan. Ini sebenarnya ersan ini bisa saja kita pisah ya, kita taruh di dekat baterai bisa, namun saya sendiri kurang yakin akan hasilnya ya, jadi saya akan tetap gunakan seperti ini saja. Nah, kemudian alat yang perlu kita sediakan lagi yaitu sambungan untuk kabelnya, atau sambungan untuk kabelnya itu terhadap baterai dan beban, agar nanti ini bisa PNP ya, plug and play. Saya sudah menyediakan seperti ini teman-teman. Nah, ini karena baterai saya itu sudah menggunakan XT90, jadi ini saya gunakan XT90. Kemudian untuk kabel hitamnya ini saya pisah, ini saya gunakan kabel merah dan hitam kembali. Ini tujuannya untuk membedakan saja, karena ini yang mil ya, yang mil ini nanti nancepnya ke baterai, maka yang dari baterai ini warna hitam dan ini nancepnya ke beban. Nah, maka yang untuk ke beban ini baterai warna kabel warna merah. Jadi yang ke beban nanti kabel warna merah, yang ke baterai kabel warna hitam. Seperti halnya yang di sini ya teman-teman. Nah, ini kan ada panah ke sana, ini berarti ini yang ke baterai, ini yang ke beban. Jadi ini yang hitam, ini yang merah. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk menyalakan displaynya, nanti kita pakai soket yang ini, yang tes. Untuk negatifnya nanti saya akan langsung ambil dari sini saja, toh dua-duanya ini sebenarnya negatif teman-teman. Positifnya saya ambilkan dari sini. Ini positifnya saya kasih kabel lagi. Jadi ini ada 3 kabel ya. Nah, ini 3 kabel, ini saya sambung ke merah, yang kuning ini. Dan ini untuk yang hitam nanti saya akan sambung ke sini. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal nyambung aja ke sini. Ini untuk hitam, ini untuk merah. Kemudian sekalian yang hitam ini kita sambung ke sini. Seperti itu teman-teman. Tinggal nanti ini kabelnya kita masukkan ke bodi dan kita pasang ini ke baterai. Oke, sekalian langsung saja kita eksekusi. Jadi pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini yang alat yang sudah saya sediakan tadi ya, untuk penyambungan. Ini dari baterai, terus di sini saya sambung dengan kabel yang kecil tadi. Ini hitam, kemudian ini ke beban, sudah saya sambung ke beban. Nah, di sini sudah saya sambung juga. Ini bentar. Nah, ini lihat panahnya ke sana ya, berarti ini yang dari baterai, ini yang ke beban. Untuk yang ini teman-teman, untuk soket kecil ini, merahnya ini sudah saya sambung ke kuning, yang mana kuning tadi nyambungnya ke plus ya, nyambung ke plus ini. Kemudian hitam ini nyambung ke sini.
Ini tinggal masukkan atau menancapkan saja ke yang tes ini ya. Nah, ini yang tes ini. Namun sebelum kita sambung ke tes itu, kita perlu cek dulu apakah ini dipastikan ini sudah di reset menjadi 0 gitu ya. Untuk memastikan apakah ini sudah di reset atau belum, saya coba sambungkan ke baterai pack. Ini saya punya baterai pack. Jangan sampai terbalik polaritasnya ya teman-teman. Ini ke merah, ini ke hitam. Iya benar. Nah, ini sudah 0 semua ya. Sudah 0 semua. Oke, berarti ini sudah siap untuk dipasang. Sini ada tanda merahnya, ini ada tanda plus dan minus, sebelah sini plus. Nah, ini langsung terdeteksi 76,2 volt kondisi baterainya. Sekarang kita akan cas sampai penuh teman-teman. Cukup. Kita tunggu sampai ngecas ya, sampai berubah warnanya menjadi merah. Oh, bentar, saya lupa. Tadi ternyata ini belum saya nyalakan teman-teman. MCB-nya ini sudah saya nyalakan. Ini sekarang kita cas. Ya, langsung masuk. Di situ terdeteksi ada 4,8 ampere. KWH-nya langsung masuk 1. Ini nanti saya biarkan sampai penuh ya teman-teman. Sampai penuh berapa KWH yang akan terekam pada BZEM 025 ini. Jadi ini mungkin nanti langsung saya skip saja di bagian akhir dari pengecasan ini. Ini kondisinya sudah mulai penuh teman-teman. Jadi di sini terdeteksi 959 WH ya, tidak sampai 1 kWh.
hanya 900, sekarang 960. Nah, ini sudah penuh 961 WH. Sekarang coba kita hitung. Ini sekarang apa? Sedang balancing ya, kondisi floating. Coba kita hitung berapa AH dari 962 WH ini. Dan ini masih nambah terus ya, maksudnya itu apa namanya, balancing. Coba kita lihat di sini, kita bandingkan yang ada di sini teman-teman. Bentar. Ini nyala ya, ini sudah 100% teman-teman. Karena kondisinya apa, balancing terus, ini kayaknya sudah mulai apa, jarang-jarang balancingnya. Ini saya hentikan saja ya di 969. Sekarang coba kita hitung berapa AH dari 969 WH ini. 969 dibagi 72, karena ini tegangannya 72 volt ya teman-teman, dibagi 72 itu ketemunya 13,458. Jadi ini kapasitasnya ini adalah 13 AH, 13,458 AH atau 13.458 mAh. Jadi hasilnya ini tidak jauh berbeda dengan ketika saya mengetesnya dengan menggunakan BZEM 015 ya. Waktu itu ketemunya kan sekitar di 14.000 ya, 14.000 mAh. Nah ini ketemunya di taruhlah 13,5 gitu ya, 13.500 mAh. Dengan demikian nanti di BMS nya akan saya setting di 13 Ah teman-teman. Dengan penggantian BMS yang tadinya menggunakan BMS Dali, sekarang menggunakan Smart BMS Jikong ini, setidaknya saya sekarang mengetahui biang keroknya ya teman-teman. Di sel yang ke-15 itu selalu menyebabkan cut off baik pada saat pengecasan maupun pada saat dipakai atau dikuras atau didischarge ya. Nah ini mungkin ke depan saya akan coba cek di sel yang ke-15 ini, saya cek satu persatu apakah ada salah satu sel yang drop atau memang semua sudah mulai drop gitu ya. Sebab saat awal saya merakit baterai ini saya berharap saya bisa mendapatkan 30 Ah gitu ya, atau setidaknya dalam perhitungan awal saya itu kalaupun itu tidak sampai 30 Ah saya masih bisa mendapat sekitar 24 Ah. Namun karena suatu hal yang saya waktu itu tidak tahu sehingga bisa kemarin itu hanya ketemu di 14 Ah. Nah setidaknya sekarang saya tahu bahwa biang keroknya ini ada di sel yang 15. Semoga ini setelah bisa diperbaiki saya bisa mendapatkan kapasitas yang seperti saya harapkan. Jadi seperti itu teman-teman terkait pemasangan BZEM 025 ini sebagai indikator baterai ya, sebagai indikator energi baterai kalau ini ya. Nah terkait kondisinya ini akan kita biarkan selalu menyala ya teman-teman. Kita biarkan selalu menyala, enggak apa-apa, karena konsumsi dayanya ini sangat kecil. Ini hanya 0,02, itu pun tidak kontinu ya, hanya beberapa saat gitu memakan daya sekian 0,02.
jadi nggak terlalu signifikan, bahkan mungkin nggak terasa lah ya istilahnya ya. Nah, ini hanya bisa dinyalakan dan dimatikan backlightnya saja teman-teman. Kalau siang mungkin tidak perlu backlight, bisa dimatikan seperti ini. Kalau malam hari teman-teman perlu backlight, bisa dinyalakan. Oke, seperti ini pemasangannya. Nanti teman-teman bisa berkreasi seperti memasukkan kabel-kabelnya dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman semua tetap bisa mendapatkan update video yang terbaru dari saya. Saya dari Royal Channel. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.